buat Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Anies Rashid Baswedan serta para politikus atau para elit di partai-partai pendukung, baik itu pendukungnya Pak Anies maupun pendukungnya Pak Ganjar. Juga untuk para akademisi ya yang mengaku dirinya pandai dan lain sebagainya. Nah, kalian selama ini ya sehabis pemilu ini selalu melontarkan narasi kecurangan ya. Nah, sekarang kalau saya tanya ya, kira-kira tujuan kalian melontarkan narasi kecurangan ya, ini tujuannya untuk apa? Kalau memang tujuannya ini untuk kepentingan pribadi kalian, ya mungkin pembahasannya selesai sampai di sini. Kita semua akan tahu bahwa narasi kecurangan yang kalian lontarkan itu semata-mata karena untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau partai kalian. Tapi kalau tujuannya untuk memperbaiki bangsa ini, untuk memperbaiki kualitas pemilu, ya, kira-kira apakah kalian memang tidak tahu atau kalian tidak mau tahu ya, bahwa yang namanya pemilu itu bukan hanya pilpres, tapi pemilu itu ada pileg dan juga ada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah. Ada ya untuk pileg, pemilihan calon legislatif untuk kabupaten kota, untuk provinsi, dan untuk DPR RI. Jadi kalau memang menurut kalian ya pemilu itu terjadi banyak kecurangan, terus kalian mengusulkan ya misalkan pemilu ulang dan lain sebagainya, itu lebih bagus. Kenapa? Ya, karena apa? Saya untuk saat ini ya kebetulan juga salah satu tim sukses dari salah satu caleg ya. Nah, ini kan lumayan dapat penghasilan ya. Dan juga ya, apakah kalian juga pura-pura nggak tahu kalau untuk menjadi anggota legislatif itu membutuhkan biaya yang luar biasa. Itu sudah menjadi rahasia umum ya. Untuk DPR RI kira-kira berapa miliar yang dibutuhkan, belum untuk provinsi, belum untuk kabupaten kota. Nah, apakah kalau misalkan mereka itu jujur hanya menggunakan kendaraan salah satu partai, terus hanya membuat alat peraga kampanye, itu bisa menghabiskan sampai sebegitu besar biayanya ya. Jadi bukan hanya untuk itu, tapi banyak dimanfaatkan untuk yang lain, jual beli suara dan lain sebagainya. Jadi kalau memang tujuannya untuk memperbaiki kualitas pemilu, ayo kita ulang, ayo kita benahi, jangan sampai terjadi ya yang namanya mungkin money politik dan lain sebagainya. Jadi serentak semua diulang ya. Kenapa? Karena menurut kalian itu curang. Jadi jangan hanya ya curang, tapi yang mau diulang hanya pilpresnya. Ya, itu sama saja kalau misalkan saya boleh berkata, ini sama aja kalau bahasa Inggrisnya metani ayat atau pasal-pasal di undang-undang ya. Jadi kira-kira yang menguntungkan ke pihak kita ambil ya, kita gembor-gemborkan ke masyarakat. Tapi kalau misalkan aturan itu ya, kalau kita gembor-gemborkan itu merugikan kita diem aja ya. Itu yang saya kira kurang pas ya. Jangan sampai ada misalkan sedikit itu haram, tapi kalau banyak jadi harum ya. Kalau memang mau jujur, mau sportif, mau betul-betul kualitas pemilu itu baik, ayo kita ulang, kita benahi bersama ya. Bukan hanya pilpresnya, tapi termasuk pileg dan juga pemilihan Dewan Perwakilan Daerahnya, kita ulang semua ya. Jadi karena begini ya, saya memang nggak paham mungkin ya, saya rakyat jelata nggak sepandai kalian ya. Walaupun saya ya memang pernah juga sih terjun ke dunia politik ya, tahun 1999 sampai 2003 sekitaran, saya pernah terjun ke dunia politik. Saya waktu itu pernah menjabat sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Cabang
Ya, saya sebutin partainya, yaitu Partai Amanat Nasional. Waktu itu ketuanya masih Bapak Amin Rais dan sekretaris jenderalnya masih Bapak Faisal Basri. Ya, jadi sedikit banyak saya ngerti tentang politik, walaupun nggak seperti kalian yang mungkin sudah luar biasa tentang politik, sampai intrik-intriknya kalian mungkin sudah hafal lah seperti itu. Nah, ditambah lagi di pemilu tahun ini saya juga menjadi salah satu tim sukses, jadi saya ngerti ya. Jadi jangan menutup mata ya bapak-bapak yang terhormat ya. Kalau memang mau bagus ya, jangan hanya untuk kepentingan kita pribadi. Yuk kita perbaiki bersama, yang pastinya untuk kepentingan masyarakat banyak ya. Karena narasi curang yang kalian lontarkan tanpa kalian sadari ya, ini sudah terekam ya, masuk ke memori masyarakat kecil yang nggak paham ya. Terus semua bisanya cuma ngomong curang, curang, padahal curang yang seperti apa? Apakah ya memang ada politikus ya atau peserta pemilu yang sama sekali tidak melakukan kecurangan? Jadi jangan menganggap dirinya suci padahal sama-sama melakukan kecurangan. Karena sama, kadang-kadang ada pencuri ayam dan pencuri kambing ini merasa lebih suci kalau berhadapan dengan pencuri sapi, padahal sama-sama maling. Jadi sekali lagi, maling ayam dan maling kambing itu kalau ketemu maling sapi, seolah-olah mereka itu bukan maling. Wong saya kecil kok yang saya maling, itu ada yang lebih besar, padahal sama. Jadi sudah, stop lagi narasi itu. Kalau memang kalian ada bukti-bukti masalah kecurangan, kalian lebih paham, tempuhlah cara-cara yang lebih elegan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ya maaf, ini saya bukan apa-apa, saya rakyat kecil. Masa kalian yang sudah katanya sudah melanglang buana di dunia politik sampai nggak paham ya? Saya kira kalian itu paham, hanya mungkin menutup mata dan mata ini ya, dan mata ini ya, mata hati kalian mungkin sudah tertutup karena untuk kepentingan duniawi. Sekian, jangan karena saya menyampaikan ini ya, menyampaikan kebenaran sehingga kalian merasa nggak senang dan mungkin memusuhi saya ya, atau membenci saya ya. Karena kalau memang kita mau sama-sama sekali lagi memperbaiki bangsa, harusnya kita saling terbuka ya, untuk menyampaikan apapun yang kira-kira bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Oke, tetap damai Indonesiaku.